Makanya abang jangan potong dulu biar abang paham gitu ya. Nah, Dengarkan dulu. jadi gini Tadi Bang, sudah kukatakan. gini Bang, makanya di dalam Efesus 2, 15 sampai 16 dan Matius 5 ayat 19, 17, 18, 19 ini Bang. Kan ini benar-benar menurut abang-abang ini ketika abang-abang membaca ini kan sangat bertolak belakang gitu kan Bang. Maksud abang kan seperti itu. Jadi memang Yang Bang, perlu abang garis bawah. Gini bang, abang dengarkan dulu ya. Kenapa Taurat itu untuk Bani Israel? Karena nabinya juga untuk Bani Israel. Nabi Musa. Akidahnya aja, Ustaz. Jangan hukum-hukumnya, akidahnya aja, Pok. oh jadi seperti itu ya Bang. Iya. Jadi, iya. Juga itu dalam Bibelmu. Dalam Bibelmu itu Musa itu untuk Bani Israel, kan begitu. Oke, siap. Jadi hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Namun apakah hukum Taurat itu dibatalkan dengan diutus Yesus? Ternyata tidak. Gini Bang, Diutus Permisi host. Karena Baik ya. sekarang saya nggak punya waktu ya, karena saya mau istirahat ini, karena ada besok Natal. Baik. Jadi saya mau menjawab dulu yang dari tadi Baik. persoalannya. Baik, silakan Pak Pendeta untuk menanggapinya. Ya, jadi saya fokus saja ke pertanyaan tadi, Efesus 2 ayat 15 ya. Jadi kalau kita melihat konteksnya di Efesus 2 mulai ayat 11 sampai habis itu di satu pasal itu, yaitu dipersatukan di dalam Kristus, yaitu Israel dengan non Israel, atau di dalam istilah Alkitab LAI terjemahan lama, orang kafir Israel dipersatukannya. Itulah intinya itu Efesus 2 itu. Mulai judulnya jelas itu ya. Jadi yang dimaksud dengan Efesus 2 ayat 15, Efesus 2 ayat 15. Jadi saya bacakan saja. Jadi terima kasih. Saya lihat tadi Bang Sahrul itu sangat bagus pertanyaannya, cara bertanyanya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan orang-orang muslim yang lain seperti itu cara bertanyanya. Elegan, enak cara bertanyanya. Terima kasih Bang Sarul. Ya, saya akan menjawab ya. Pak Ipos. Ya. Pak Ipos. Bapak sering di aku loh, tapi nggak pernah mau memenuhi undangan untuk diskusi. Oh, enggak. Kadang-kadang kan ya. Saya kan membagikan video-video yang penting aja untuk Ya, iya, tapi dia diskusi nggak mau, cuma ngasih video aja. Oh, enggak. Kapan kita diskusi? Itu kalau saya lihat suasananya kurang bagus, saya nggak mau masuk kalau debat kusir. Tapi kalau bertanya seperti Bang Sahrul ini, saya suka. Saya akan ini kesukaan saya seperti ini. Kalau betul menjawab, betul-betul bertanya mengenai Alkitab, siang malam akan saya layani. Seperti itu. Dan sudah saya buktikan sama teman-teman yang lain ya. Ada beberapa ustadz yang seperti ini. Memang satu dua lah yang seperti ini. Tapi kebanyakan saya lihat di media sosial ini yang berdebat kusir, yang tidak penting-penting. Jadi saya jawab aja, saya fokus saja karena saya mau istirahat. Ya, silakan Pak, yang tadi. Iya, jadi yang dimaksud di sini kalau kita baca satu perikop ini, jadi Paulus itu menceritakan bagaimana bersatunya menjadi satu Tuhan antara Israel dengan non-Israel. Di dalam Alkitab LAI terjemahan lama disebut bangsa kafir ya. Jadi ayat 15 ini saya bacakan saja supaya teman-teman muslim gampang memahaminya. Saya bacakan saja terjemahan lama ya. Yang dibatalkan itu bukan Tauratnya, tetapi syariatnya, sistem pelaksanaan Taurat itu dari sistem Taurat, sistem syariat menjadi sistem roh. Itu yang dirubah ya. Dari sistem syariat menjadi sistem roh. Saya bacakan terjemahan lama ya. Efesus 2 ayat 15. Sesudah dilenyapkannya hukum Taurat dengan segala syariatnya, supaya dijadikannya
di dalam dirinya kedua pihak itu yang sesuai konteks yang saya katakan tadi mulai ayat 11, Israel dengan non-Israel itu menjadi satu manusia baharu atau satu tubuh, mengadakan perdamaian, diperdamaikan. Artinya kalau berbicara dengan sistem syariatnya Musa, non-Israel tidak akan ada kesempatan masuk. Tetapi dengan matinya Kristus, artinya hukum Taurat itu dilaksanakan bukan sistem syariat. Bukan sistem syariat. Syariat itu artinya perintah dan larangan atau peraturan-peraturan, atau di dalam istilah Kristen itu disebut dogma-dogma, ya. Itu sangat jelas. Itu yang dibatalkan, tidak ada lagi. Jadi sistem roh. Di mana dibatalkan ini? Mari kita lihat dulu Roma pasal 7 ya. Roma pasal 7 ayat 6. Ayat 6 ya, saya bacakan ya. Saya bacakan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia. Artinya mati bagi hukum Taurat itu waktu dibaptis ya, waktu dibaptis. Waktu dibaptis artinya ibu yang lama itu di Galatia sangat jelas itu. Taurat itu ibu yang lama, ibu Hagar, yaitu masuk ke ibu yang baru, sistem roh, yaitu ibu Sarah ya di Galatia ya. Mati terhadap hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Jadi sistem syariat ini adalah kurungan untuk anak-anak Israel supaya tidak menyimpang. Sama dengan kurungan ya untuk anak kecil lah, untuk anak kecil ya. Supaya jangan menyimpang. Sebelum waktunya nanti akil balik. Itu di Galatia sangat jelas itu dijelaskan. Biar gak kepanjangan ya. Itu ucapan dari Yesus yang mengatakan seperti itu di mana Pak Pendeta? Paulus ini kan yang pertanyaannya tadi kan mempertentangkan, teman-teman yang muslim ini mempertentangkan antara Paulus di Efesus 2 ayat 15 dengan pernyataan Yesus yang tidak membatalkan hukum Taurat Iya, maksudnya, di Matius 5. Apakah di mana pembenaran Yesus terhadap perkataan Paulus itu? Itu kan perkataan Paulus yang membatalkan itu. No. Yang saya tanya, begini. Yesus membenarkan apa yang diucapkan Paulus itu di mana? Itu pertanyaan itu saya jawab karena abang tidak mengerti kenapa Yesus itu harus turun ke dunia. Kalau memang syariat itu, artinya sebentar, dengarkan dulu. Kalau memang syariat itu sudah menjadi hukum yang boleh diberlakukan sampai akhir zaman. Yang saya minta itu perkataan Yesusnya langsung Pak, biar kita ini udah malam biar nggak putar-putar gitu loh Pak. Oh, tidak. Ada Tidak ada lah, tidak ada. Disampaikan Paulus itu disepakati oleh Yesus, ada nggak? Ya perkataannya kan, perkataan Yesus kan tidak membatalkan satu iota pun. Iya, tapi tidak membatalkan. Lalu Paulus membatalkan. Lalu pembatalan itu disetujui nggak sama Yesus? Loh, makanya teman-teman muslim tadi sudah menyimpang dari perikop Efesus 2 itu mulai ayat 11 itu judul perikopnya. Judul perikopnya di Efesus 2 itu kan perkataan Paulus. Artinya ada nggak justifikasi dari Yesus apa yang disampaikan Paulus itu gitu loh? Ya tidak ada. Tidak ada berarti ya itu makanya nggak perlu dibahas lah. Berarti kan bukan ajaran Yesus itu. Memang murni ajaran Paulus berarti kan. Jadi gini Bang. Ya ngapain lagi dibahas panjang kali lebar kan? Oh enggak, dengarkan dulu Bang Al. Jadi Anda itu mempersoalkan. Jadi saya berikan dulu pengertian bahwa Yesus itu tidak perlu datang ke dunia kalau memang syariat Musa itu sudah cukup. Pak, bukan itu substansinya. Yang saya mau tahu legalitas ucapan Paulus itu dari Yesus ada enggak? Ya pertanyaan Anda udah enggak nyambung lagi. Ya, nyambung kan tadi itu perkataan Paulus yang membatalkan itu. Lalu apakah Yesus menyetujui gitu loh? Yang dibatalkan apa? Anda tidak mengerti yang saya jelaskan dari tadi. Anda pantas Anda mengatakan terlalu panjang karena Anda enggak nyambung ternyata.
Enggak kan Segala segalanya ketentuan dibatalkan itu, Pak. Segalanya, Pak, dibatalkan. Syariatnya, Dan aturannya dibatalkan. syariatnya. Itu makanya dibaca supaya jangan Nggak ada tersesat. syariat, Pak. Segala, Pak. Dengan ya. Saya bacakan terjemahan Nggak ada lama di situ tadi. syariat, Pak. Di situ segala, Pak. Segala. Jangan rubah-rubah ayat, Pak. Segala. Ya, iya. Segala peraturan dan ketentuan. Iya, ketentuan. Artinya di terjemahan lama kan sudah jelas disebut segala syariat. Di terjemahan ILT disebut segala dogma-dogmanya. Gitu. Ya jangan ditafsirkan lagi Pak, Loh, segalanya berarti semuanya. bukan. Ini kalau sudah ILT ini terjemahannya mendekati aslinya itu. Karena terjemahan baru ini miskin bahasa kita, bahasa Indonesia ini, terjemahan baru. Penyesuaian dengan bahasa Indonesia nih, miskin bahasa kita. Nah, disalahin terjemahan. Ya. Coba yang aslinya gimana, Pak? Yang aslinya coba. Bahasa aslinya. Yang aslinya, Pak, nggak usah terjemahan. Yang aslinya bacakan, Pak. Ya silakan dibaca saja lah. Saya nggak ahli di Loh, bidang Bapak itu. menyalahkan terjemahan. Bapak menyalahkan terjemahan. Iya, Sekarang Bapak bacakan yang asli gitu. Boleh saya izin anggapi nggak, jadi Pak? begini, kalau kita membandingkan Boleh saya tanggapi dulu Pak Pendeta? Apa itu? Saya tanggapi dulu, poinnya saya sudah dapat. sebentar. Kalau kita membandingkan, makanya saya katakan terjemahan tadi, kalau kita membandingkan Alkitab LAI terjemahan baru dengan terjemahan lama itu waktu itu belum ada bahasa Indonesia yang baku, terjemahannya lebih mendekati aslinya, tetapi tata bahasanya sangat jauh dari bahasa Indonesia yang baik. Terjemahan baru, bahasa Indonesianya diperbaiki, tetapi terjemahannya, contohnya itu syariat ini, masa perintah diterjemahkan? Benar saja. Dan ada satu lagi yang banyak ditemukan di Alkitab ini, makrifat. Masa makrifat dengan pengetahuan itu. Isi Mana sebentar, Pak Pak. Pendeta? Iya. Gini loh Pak Pendeta. Gini, kalau Bapak kan menyalahkan nih. Bapak menyalahkan terjemahan. Bukan, saya tidak Sekarang coba menyalahkan Bapak terjemahan, koreksi terjemahan menjelaskan supaya pertentangan di Berdasarkan pikiran teks Bapak. aslinya gitu. Ini loh Bang Sarul. Loh, kan Bapak tadi barusan menyalahkan terjemahan kan? Nah, sekarang Bapak baca dulu yang aslinya kayak mana, baru Bapak terjemahkan sesuai dengan teks aslinya. Silakan Bapak bacakan. Iya, Jadi ini memang di dalam Efesus ada di sini apa interlinear, ada di sini interlinear, tapi saya tidak punya kesempatan di situ. Gampang saya buka ini. Gampang saya buka, jadi tetapi Bapak Pendeta yang Bapak Pendeta ngomong ini Bang. Bapak disiapkan itu waktunya. bukan Bang- itu Bang- Bang- Bang Sarif, karena jadi dari gimana? awal tadi saya katakan saya mau tidur karena besok Natal kami. Ini persiapan. Orang Kristen nggak boleh bohong loh. Orang Kristen nggak boleh bohong loh. Gak usah gitu. Gini Bang, jadi memang tidak. Jadi Bapak ini ngomongnya udah benar, hanya abang-abang ini aja yang salah memahami. Iya, dia sudah benar. Dia mengatakan itu terjemahannya salah. Sekarang begini, coba terjemahan yang benar Di bagaimana? dalam konteksnya Coba baca itu teks. Bang, itu memangnya pembatalan untuk syariah Bang. Pastinya. Jadi bagi Taurat yang mana yang telah dihapuskan gitu Bang. Jadi Santo Paulus berbicara dalam konteks orang Yahudi dan non Yahudi yang disatukan dalam menyatakan bahwa pemerintah yang Itu telah kata dia dihapuskan itu. seperti itu Bang. Jadi Ya, itu kata. ini nggak paham, maksudnya nggak paham. Kata siapa itu syariat? Gimana Bang? Iya, yang mengatakan itu syariat siapa? Yang mengatakan itu syariat Jelaskan siapa? sama makanya abang-abang ini kan dia kan jelaskan ya Bang. Waktu Coba. penerjemahan itu karena Iya, dia mengatakan. Oh, Bapak Pendeta tadi mengatakan terjemahannya salah. Kutanya, yang betul bagaimana? Coba jelaskan, Pak. Coba Yang dulu betulnya gimana? menurut Anda, Taurat itu syariat apa enggak? Nggak cuma syariat Pak, tapi masalah iman, masalah teologi juga Pak. Tidak ada iman di Perjanjian Lama. Oh masa nggak ada Pak? Enggak ada. Masalah ketuhanan kan ada dalam Tidak. Taurat. Ngomong doang Yang itu, pertama, tidak Pak. benar. Yang perlu iman itu di Tema Perjanjian Israel. Baru. Iya. Biar Elohim, tahu aja. Adonai, Elohim, Kita harus tegas di sini. Pokoknya hafal sudah cukup untuk Taurat. Dihafal sudah cukup, tidak perlu iman. Tapi untuk ajaran Masalah Kristus Tuhan. di Perjanjian Baru harus pakai Dalam iman. Taurat bab Ya. pertama. Itu
Itu harus pakai iman. Itu supaya apa? Ini sebenarnya persoalannya kan ajaran agama Anda dibandingkan dengan ajaran Musa sama-sama syariat. Bukan, Pak. Tetapi jangan dibandingkan dengan ajaran Kristus, Ini ajaran bukan Kristen. ajaran Ya. Islam, Pak. Ini yang diambil perkataan Yesus dengan perkataan Paulus, Pak. Ini yang kita bandingkan. Bukan Islam, Iya, bukan. kan sudah saya bandingkan dan Bukan sudah Islam saya yang kita bahas. jelaskan. Di sini kita bahas Anda lepas konteks. perkataan Yesus dengan perkataan Paulus. Anda lepas konteks di Efesus 2. Loh, ya coba. Ya. Apa arti segala, Pak? Segala peraturan dan ketentuan, Pak. Apa artinya? Kita membahas kata atau satu perikop ini. Kan Apa jelas arti mulai segala ayat 11. peraturan dan ketentuan? Mulai ayat 11 sangat jelas satu perikop itu, Efesus 2 itu. Sangat jelas itu. Hukum Taurat. Sangat jelas itu. Ya, perikopnya apa, Pak? Loh, Ya, apa jelasnya? biar saya bacakan ya. Jelasnya apa? Boleh. Efesus 2 mulai ayat 11 ya. Judulnya dipersatukan di dalam Kristus. Ya, ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Itu Israel rohani kami sekarang. Kami itu bangsa kafir yang sudah ditebus oleh Yesus. Ya. Yes. Kami menjadi kewarganegaraan Israel. Membaca Dan ayat dari Alkitab, Abang. ayat 12. Jika Abang membaca ayat dari Alkitab itu, Abang jangan lupa di atas itu ada perikop, Bang. Itu. Iya. Perikop, Pak Pendeta. Dibaca saja. Jadi gini aja, karena saya mau tidur ya. Saya mohon izin lah. Host, mohon izin host. Lain kali saya boleh masuk lebih jelas, lebih banyak waktu. Pokoknya ini pesan saya lah. Sebelum saya keluar, sebelum Jangan saya tidur turun, lah. dibacakan saja. Efesus 2 mulai ayat 11 sampai ayat 22 supaya jelas di situ, supaya jangan tersesat di ayat 15 ya, supaya jangan ini, sampai Pak, tersesat sebelum di ayat Bapak berangkat 15. tidur, Ya, nggak apa-apa. Sebelum Bapak berangkat tidur, aku mau menyampaikan 2 data lagi, Pak. Boleh, Pak? ya, Boleh? ya. Sekarang tolong Bapak baca dulu Matius 5:20. Iya, saya sudah baca kan, dari awal saya sudah berangkat dari situ. Iya, Matius 5:20, Pak. Itu Bapak belum baca. Matius 5 nomor 20. Ya, Lanjutannya lagi, Pak. Ini sebelum Bapak berangkat tidur. ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Ngerti nggak ini? Jadi menurut Yesus, Kehidupan keagamaan orang Farisi yang tadi itu adalah syariat, ya. Perintah larangan, sorga neraka, itu haram halal, itu saja. Tidak lebih dari situ. Tidak ada di situ makrifat, tidak ada sama sekali. Tidak ada iman. Ditanggapi boleh. Itu orang Farisi. Justru menghakimi Yesus di Matius 12, menghakimi Yesus. Sebentar Pak Pendeta gantian ya. Gantian Pak Pendeta. Ya. Oke lah. Lain kali kita apa? Mau ini catatan sama Bang Al, ya sama terutama hostnya ya. Terutama apa tadi ngasih apa koin-koinnya sama saya sudah lumayan ini awal saya lihat ini dari host ini. Ya, terima kasih ya. Ya, saya permisi dulu ya. Lain kali diundang saya, tapi habis Natal. Saya akan memberi waktu. Asal pertanyaannya jangan ada debat kusir ya. Ini apanya? Saya paling anti sampai anti teman-teman yang lain. Dan sudah ada teman saya 5 orang ustadz yang pertanyaannya seperti yang ini, seperti teman-teman di sinilah yang sekarang ini. Ya, karena ini pengaruh hostnya juga ini bagus membaginya, memoderasi ya. Terima kasih ya. Oke, permisi, selamat malam. Terima kasih Pak Pendeta, selamat malam. Oke, Terima kasih atas terima kasih ya. kehadirannya.
besok datang kembali ya Pak Pendeta ya. Jangan besok habis. Sesudah tanggal 26 aja, sesudah tanggal 26. Baik, siap. Oke, Siap, terima, siap. terima kasih host, terima kasih semua teman-teman, Terima kasih. saudara. Salam toleransi. Salam toleransi.